3 pada berat pakai peran kecil ya. Cakep. Keamanan maskernya 2 ya, teman-teman, karena di bandara ketika nyampe itu nggak boleh ngambil video, itu akan dijaga ketat oleh petugas. Nanti kalau teman-teman ketahuan lagi megang HP dan ngarahin ke arah mereka, itu mereka akan nanya bikin video atau enggak. Karena kalau ada video, mereka akan suruh buka galerinya dan suruh hapus. Jadi gue coba jelasin alur ketibaan di Bandara Soekarno-Hatta, terutama dari teman-teman yang internasional ya. Jadi nanti dari teman-teman itu ketika turun dari pesawat itu akan jalan ke pos pertama. Pos pertama itu kita disuruh nunjukin EHAC atau sertifikat kesehatan, Health Alert Certificate. Jadi teman-teman kalau sebelum pulang itu, ketika nunggu di bandara negara keberangkatan itu sebisa mungkin ngisi EHAC. Itu bisa download aplikasinya atau lewat website. Itu tinggal cari aja, searching aja di Google EHAC. Nanti isi formnya itu akan ada isian nama, alamat di Indonesia, negara tujuan, negara keberangkatannya dari mana, misalnya kayak gue itu dari Jepang, dan lain-lainnya lah seperti kontak, email dan lain-lain. Nanti setelah isi itu di submit dan kita akan dapat buktinya, itu akan dapat QR code. Jadi ini dari HC ini dapat QR code. Nah, QR code ini disimpan karena nanti akan di-scan oleh petugas. Itu ini juga kita akan diperiksa statusnya itu adalah visa pelajar, visa pekerja atau apa. Nanti kita akan disuruh nunjukin paspor kita. Dari pos 1 ini kita akan lanjut ke pos 2. Pos 2 ini itu dari orang Kementerian Kesehatan. Nah, di sini kita juga akan disuruh tunjukin lagi EHAC kita, bisa form yang dari pos 1 itu kayak alamat tujuan pulang kita kemana dan lain-lainnya. Nanti di pos 2 ini oleh Kementerian Kesehatan kita akan disuruh pilih kita mau karantina di hotel. Kalau hotel sudah reservasi atau belum. Kalau sudah, tunjukin bukti reservasinya. Kalau belum, nanti disuruh reservasi di pos berikutnya. Atau kalau yang Wisma itu nanti kita disuruh tunjukin statusnya di negara sebelum itu, misalnya kayak gue di Jepang, pelajar atau pekerja. Kalau pelajar diizinin ke Wisma, kalau pekerja sih infonya katanya agak sulit untuk dapat di Wisma, akan diarahkan ke hotel. Bisa di Wisma tapi itu agak proses lama. Gitulah gitu. Saya di sini kita nanti dapat kayak tiket lah, tiketnya itu ya tadi yang form pertama dicap sama mereka Wisma atau hotel karantinanya. Setelah selesai nanti kita ke pos 3. Pos 3 ini oleh aparat TNI itu akan dikonfirmasi itu karantinanya di Wisma atau di hotel. Kalau di hotel mana nanti akan diarahkan ke selanjutnya. Kalau di Wisma nanti diarahkan ke arah mana. Oke, selesai di pos 3, nanti kita ke pos 4. Pos 4 ini ya imigrasi, kita nunjukin bukti paspor kita, habis itu status kita sebelum itu apa. Ya, itu normal lah ini. Prosedur normal seperti biasa. Dari pos imigrasi kita lolos, kita ambil bagasi. Dari bagasi kita ke bea cukai untuk di scan X-ray. Di bea cukai itu kita tinggal pilih masuk ke yang green line atau yang red line. Kalau green line-nya yang barang-barangnya nggak menyalahi aturan, barang-barang biasa. Kalau red line biasanya nanti ada persyaratannya tuh. Misalnya kita kayak bawa senjata tajam, bawa senjata api, atau barang-barang yang memang perlu konfirmasi oleh bea cukai dan perizinan atau pembayaran pajak tertentu. Oke, dari bea cukai nanti lanjut ke pos 6. Pos 6 ini udah pos terakhir, itu dikonfirmasi oleh TNI lagi sama didata namanya. Kalau kita ke hotel nanti suruh tunjukin reservasi hotelnya, dan di sini orang hotel udah pada nunggu nih. Di sini orang-orang hotel biasa pada bawa-bawa papan tuh, namanya siapa hotel ini. Tuh di hotel, nanti kita jalan ke hotel. Untuk informasi, untuk hotel ini temen gua itu
Untuk 6 hari bayarnya paling murah di hotel bintang 3 adalah 6 juta, sekitar 6 juta lah gitu. Itu hotelnya aja. Itu nanti PCR yang terakhir sebelum pulang itu kita bayar sekitar 900.000, jadi total 7 juta lah untuk di hotel. Itu kalau di Wisma itu nanti kita akan diarahkan di bis jemputan, jadi semua barang-barang naikin ke bis, kita naik ke bis gitu, kita akan dibawa ke Wisma. Oke, selanjutnya untuk di Wisma gua akan share video gua, ikutin tuh teman-teman semua ya. Jadi ini gue lagi di Wisma untuk karantina selama 5 hari. Ini cuma mau berbagi cerita aja, mungkin nanti teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Jadi nanti dari bandara itu kan kita udah disediain bus ya kalau memang buat ke Wisma. Oh ya, kalau untuk ke Wisma itu yang diizinkan hanya visa pelajar gitu. Kalau udah visanya visa pekerja, biasanya mereka akan nyuruh kita ke hotel, nggak ngizin untuk ke Wisma kayak gitu. Tapi kalau memang nggak punya duit ya itu bisa ke Wisma, cuma prosesnya agak lama, harus menunggu dulu gitu. Nah ini kira-kira alurnya lah, gue ceritain. Ke Wisma, ini Wisma Atlet di daerah Pademangan. Nah, jadi itu adalah pintu masuknya. Jadi semua orang nanti akan ditampung situ, barang-barangnya ditaruh di tenda itu. Nah, tenda itu kita akan pendaftaran, semua paspor kita akan dikumpulin di bis. Nanti di tenda itu kita akan dipanggil untuk didata dari negara mana aja. Seperti tenda yang tempat kita ngumpul, nanti paspor kita dikumpulin sama dipanggil nama-namanya, didata sama negara kedatangannya dari mana, seperti itu. Pokoknya di pos itu nanti kita dapat snack deh, snack welcome drink and welcome snack kayak gitu. Nah nanti dari situ kita proses ke tempat selanjutnya. Yuk, pendataan paspor tadi itu kita akan dikirim ke sini. Di sini tempat kita ngumpul. Pertama ngumpulin barang-barang dulu di sini. Ngumpulin barang-barang, besok kita ngisi formulir. Nah, nanti kita selesai di karantina, kita mau kemana pulangnya. Sini kita ngumpulin barang-barang. Kita data, masuk ke dalam, dan itu data untuk dapat kamar sama di tes swab lagi kayak gitu. Tadi yang dari pos pengumpulan paspor sama pendataan negara tujuan, nanti teman-teman akan nunggu di sini. Ini kita daftar untuk kamarnya sama towernya. Habis itu setelah daftar tower kamar, kita juga akan dites PCR. PCR itu swab yang dicolok di hidung sama di rongga mulut. Jadi ya siap-siap mentalnya deh, karena agak-agak pedih ya gitu. Nanti setelah kita daftar, dapat kunci kamar, dikasih tahu towernya tower berapa, kita di swab, bisa baru deh kita balik ke kamar masing-masing kayak gitu. Kantin di tower 9. Ini teman-teman juga jangan lupa bawa uang cash biar bisa jajan, beli sesuatu. Kayak gua kemarin nggak bawa duit cash, jadi bingung ya di sini mau beli sesuatu tuh nggak ada duitnya. Teman-teman sebelum pulang itu mendingan beli makanan atau cemilan yang banyak dari negara keberangkatan, itu disimpan di tas. Karena kalau di sini sih ada jajanan, cuma ya mohon maaf ya, sejujurnya itu harganya mahal banget. Sebagai contoh, tahu goreng aja harganya 10.003 gitu ya. Mungkin wajar, mereka kan juga bayar sewa ya gitu. Cuma ya emang teman-teman ada kesempatan, ada space untuk bawa makanan dari negara keberangkatan, lebih baik bawa sendiri supaya nggak kemana-mana dan bisa sesuai dengan inilah selera masing-masing kayak gitu. Ya, gua ajak keliling. Tower 8, ini tower 9, ini tower 7 yang merah, ini tower 8, itu tower 9, yang hijau itu tower 10 tempat gua kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau di Wisma itu akan dikarantina selama 5 hari paling lama. Paling cepat itu adalah 4 hari. Jadi nanti kita udah masuk, itu petugasnya akan datang ke kamar kita ngumumin, kita akan di swab untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau udah di swab kedua kalinya, insya Allah besoknya akan pulang gitu. Tapi kalau positif ya berlanjut sampai 2 minggu di sini. Mudah-mudahan sih nggak ada yang positif ya teman-teman. Gitu. Untuk makanan lancar 3 kali sehari, enak.
Oke, cuma karena akses kita nggak bisa kemana-mana, hanya sekitaran gedung, jadi mungkin bosan ya masalah di sini atau bosan gitu. Tidur, makan, gemuk di sini deh pokoknya. Ini sekeliling pagarnya dijaga sama aparat dari TNI, AU sama AD kalau nggak salah gitu. Jadi setiap gerak-gerik kita itu diperhatikan banget. Ini kan pagar ya, itu dikasih polis lain. Kalau kita melintas ke situ nanti dikejar sama TNI AD tuh, sama ABRI. Jadi jangan coba-coba ya nyelundupin barang lewat pagar itu walaupun bolong-bolong. Itu kita diperhatiin sama TNI. Gua aja duduk di trotoar gini nggak boleh nih, langsung dikejar, suruh menghindar kan. Gitu. Ya harus bersabar 5 hari. Nah, itu di dalam itu adalah pos pemulangan. Kita di situ akan didata, dapat surat bebas COVID. Nanti keluar itu pintu keluarnya. Nah ini pada nunggu. Jadi kalau buat teman-teman yang dari mau pulangnya keluar Jakarta, itu disarankan pakai travel dari mereka karena biar aman. Atau kalau yang dekat-dekat biasanya harus dijemput keluarga. Cuma nggak tahu deh prosedur kalau dijemput keluarga itu kayak gimana. Orang yang udah selesai di karantina lagi nunggu surat bebas COVID-nya. Orang-orang yang udah dapat surat bebas COVID lagi nunggu jemputan. Atau ke Tower 10. Tuh, kalau teman-teman melihat ada tulisan merah itu adalah batas gerak kita untuk bergerak. Lewat dari tulisan itu, papan itu, kita akan dikejar sama TNI, disuruh balik karena nggak boleh melewatin batas itu. Kayak gitulah kira-kira kondisi di Wisma. 5 hari harus bersabar. Kita masuk. Kita lihat kondisi kamar. Juga disediakan ATM. Itu ATM-nya ATM Mandiri. Jadi teman-teman yang memang bawa ATM Indonesia itu bisa ngambil duit. Di sini juga ada kantinnya. Ini kayak gua nih di Tower 10. Itu di lantai basementnya itu ada kantin. Ada buat tempat beli pulsa, beli kartu, ada buat tempat money exchanger, nukerin duit. Gitu. Nah, ini juga ada kantin, tempat makan semuanya. Itu ada tempat beli baju, itu ada bakso, jadi lengkap lah gitu. Ini juga ada supermarket. Supermarket ini bukanya dari jam 8 pagi ke lantai 7. Ya. Ini ada 19 lantai 17. Nah, ini nanti ya, tadi para TNI itu kan dia akan membagikan makanan ya. Nah, itu makanan itu ditaruh di depan lift. Mungkin teman-teman jangan berpikiran negatif karena mereka itu kan ngurusin ada 10 tower. Satu tower itu ada 19 lantai, satu lantai ada 20 kamar. 20 kamar. Jadi setiap kamar itu isinya 3, berarti satu lantai itu ada 60 orang ya. Kali 10 tower tuh bayangin. Jadi mereka bagi-baginya memang ditaruh di depan lift, nanti diumumkan bahwa makanan sudah diletakkan di depan lift. Terus nanti orang-orang tinggal ambil makanannya di depan lift gitu. Supaya cepat, karena kalau didatangin satu-satu kamar personilnya nggak cukup, mereka nggak dibayar. Mereka kerja sekelasnya, teman-teman tahu TNI kan itu melayani masyarakat itu. Jadi teman-teman juga yang di karantina di sini tolong menghargai para aparat, bapak-bapak TNI dan juga para pekerja kesehatan kayak gitu. Nah ini kita akan ke kamar, lihat kondisi kamarnya kayak gimana. Oh ya, di setiap lantai itu ada dispenser. Ini dispensernya bisa air panas kayak gitu. Nah ini kamar gua, lantai 17, kamar 20. Assalamualaikum. Nah ini ruang tamunya. Makan Pak. Siang. Nah halo Pak. Nih semuanya dari Jepang. Nih Pak David, nih Pak Sanhar ya? Iya. Kok saya lupa namanya mulu ya. Gitu. Jadi ini ada kamar mandi, kita lihat kamar mandinya. Tuh, bersih semuanya, sangat terjaga. Ada shower, kloset duduk.
recommended lah buat di Wisma. Ini juga kita disediain sabun 3 karena isinya 3 orang, 1 unit, sikat gigi sama rinso sama sampo lengkap. Ini ada dapurnya. Kurang TV. Dapurnya cuma karena naro ininya apa kompresor AC-nya di sini jadi panas. Nah, recommended buat jemur baju di sini. Iya, di dalam. Iya. Tapi kasihan udah Pak Jokowi udah terima kasih. Udah terima kasih banget ini di kamar. Jadi kamarnya itu ada 2 kamar. Ini kamar yang berdua. Ini teman, nih tau lah itu kasur yang berantak tuh kasur gua tuh. Jadi yang sebelah itu kamar yang sebelah ini. Nah, itu yang sendiri. Nah, gitu. Ini ada lemarinya. Ada lemari bajunya, aku menaruh baju. Ada colokan. Nah, buat teman-teman kalau dari luar negeri jangan lupa beli kepala colokan kayak gitu ya, pokoknya yang buat universal. Karena kalau di bis ada yang jual itu harganya colokan yang kepala 3 itu harganya 50.000. Jadi mendingan teman-teman sebelum pulang kita persiapin tuh colokan buat yang ke Indonesia, multifungsi deh gitu. Nah, kalau kayak gue itu gue bawa colokan yang banyak, yang 3 lubang supaya nggak repot ya. Jadi gue sambungin ke sini, ngecas HP. Ada meja, kasur, bantal. Tuh, ini juga ada AC-nya, cuma nggak dikasih remote-nya supaya nggak ganti-ganti settingannya. Cuma itu 24 jam itu terus. Apalagi ya, udah itu aja sih yang gue lagi ngerjain laporan. Ya gitulah, tidur makan ya Pak ya. Bosan Pak ya? Bosan. Ya kita lanjut. Nah, ini pemandangan dari kamar tuh sekeliling kota Jakarta. Ini tower berapa ya? Oh, ini tower 9. Nah, di bawah itu lobby. Nah, itu yang mobil-mobil bawah itu tempat biasanya keluarga kalau mau ngejemput orang-orang yang udah selesai karantina. Pemandangan dari atas Wisma. Di luar panas banget, jadi kebanyakan orang pada bertahan di dalam kamar. Ya, semoga karantinanya nggak lama. Amin. Buat teman-teman yang pulang dari luar negeri, di bandara negeri asalnya, misalnya kayak gue dari Jepang, jangan lupa beli masker yang banyak. Ya kayak gue beli stok yang 50 pieces. Jadi diusahakan setiap dari luar, pokoknya sering diganti deh. Kayak di bandara kan itu banyak orang ya, rame. Itu gue usahain pakai double maskernya, karena kan kita nggak tahu ya orang-orang dari luar sana gitu. Pokoknya setiap ada kerumunan itu di double. Begitu selesai dari kerumunan itu gue buang dan gue ganti baru gitu. Kita jaga-jaga aja biar aman. Mewah lah makanannya, udah gratis, kasih makan 3 kali sehari, sehat tuh, ada pisang, minum banyak. Ini ada wifi cuma nggak kepake, mungkin karena terlalu banyak orang kan, apa jadinya membludak daripada buat bayar internet duitnya, mendingan buat dialokasin buat konsumsi teman-teman yang di karantina di sini. Pokoknya insya Allah pemerintah itu udah memberikan yang terbaik deh gitu. Jadi kalau ada fasilitas yang teman-teman temuin itu nggak kepake, ya mohon dimaklumin, karena daripada bayar internet buat orang-orang main game doang atau internetan buat Facebook, Instagram, mendingan duitnya buat beliin makanan konsumsi. Bener gak? Jadi tadi itu sharing gua tentang kondisi kalau kita karantina di Wisma. Jadi ada beberapa yang teman-teman mungkin saran gua untuk disiapin ketika berangkat dari negeri asalnya. Misalnya kayak gue dari Jepang, itu pertama beli masker yang 1 kotak atau sebanyak mungkin lah. Kalau kayak gue kasusnya gue beli 1 kotak yang isi 50, supaya maskernya terus kita ganti ketika kita habis ketemu orang atau di kerumunan, kita ganti baru lagi dan kita pakai double. Misalnya kayak gue kalau di Wisma, ketika gue keluar dari kamar itu gue akan pakai masker baru, keluar ketika masuk lagi ke kamar gue buang maskernya, dan ketika gue keluar pakai masker baru lagi. Jadi kan karena dari luar kita ketemu orang, entah mungkin ada orang yang positif, virusnya nempel di masker, kita buang maskernya, kita ganti yang baru, kita jaga-jaga. Terus yang kedua, siapin makanan atau cemilan dari negara keberangkatan.
Pokoknya teman-teman jangan sampai stres kuncinya. Jadi kalau ada cemilan yang teman-teman suka, bawa deh sebanyak mungkin di kopernya. Yang ketiga itu siapin kalau memang bisa bawa duit cash dari negeri asalnya, misalnya kayak gue dari Jepang, nggak apa-apa bawa aja yennya dalam bentuk yen. Nanti di bandara atau di Wisma itu ada money exchanger, atau kalau memang bisa teman-teman punya ATM Indonesia, ketika di bandara bisa ambil uang cash. Yang selanjutnya itu kalau memang kartu teman-teman dari negara keberangkatannya itu bisa dipakai di Indonesia dengan roaming, itu sangat disarankan. Tapi kalau memang nggak bisa dan teman-teman butuh kartu, kalau memang di negara keberangkatannya itu ada yang jual kartu Indonesia, gua saranin beli aja, lebih aman dan lebih praktis. Karena nanti di bandara itu kita sulit aksesnya, kata kita udah sibuk untuk ngurusin PCR dan segala macam untuk karantina. Di bis, kalau ke Wisma di bis itu ada yang jualan kartu, cuma sebagai info itu harganya 100.000 untuk kartu smartphone kemarin, itu kapasitas 16,5 giga seperti itu ya. Untuk urusan mahal murahnya itu teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa. Kalau memang teman-teman bisa membelinya, nggak ada masalah, itu membantu perekonomian lokal. Mereka yang udah berusaha mencari celah untuk menjual sesuatu, itu adalah bentuk usaha mereka, kita apresiasi. Kalau memang punya duit beli, atau kalau memang kondisi teman-teman pulang ya dalam keadaan pas-pasan, ya bersabar aja gitu. Mungkin komunikasikan dan teman sebelahnya, kalau memang mereka punya akses internet bisa tethering dulu sementara. Atau kalau memang bisa akses, misalnya kayak gue kasusnya sekamar itu memang orang di Jakarta Utara, rumahnya deket, gue nitip sama dia karena dia ada butuh baju, jadi istrinya itu nganterin, dan gue nitip kartu perdana ke bapak itu, ke Pak David tadi ya gitu. Jadi ya itu juga kucing-kucingan untuk masukin barang ke Wisma, kita lewat celah pagar, kita cari yang gak ada penjaganya. Tapi gue nggak saranin seperti itu. Itu siapin lagi stok baju. Kalau bisa bawa deterjen, bawa aja nggak apa-apa, deterjen kecil lah buat nyuci baju, karena di sini sebenarnya disediain Rinso. Cuma ya selera teman-teman, mungkin ada yang kulitnya sensitif, nggak masalah, bawa aja deterjen atau apapun itu yang bisa buat nyuci baju. Itu siapin lagi sendal, jangan lupa bawa sendal dari negara keberangkatan, karena di sini ada yang jual sendal, infonya harganya itu 40.000. Ya baik lagi soal mahal murah itu teman-teman menilai sendiri. Kalau memang ingin membantu perekonomian mereka yang sudah jualan di sini, silahkan. Atau memang kondisinya sedang pas-pasan, silahkan bawa sendal dari teman-teman dari negara keberangkatan seperti itu. Tadi bawa juga kepala colokan itu yang ya disesuaikan dengan colokan yang teman-teman pakai, untuk colokan ke tipe Indonesia yang bulat 2 itu seperti itu. Itu bawa apa lagi ya, mungkin itu aja sih gitu. Yang terutama sih kartu ya, kartu SIM untuk HP, karena kan kita komunikasi dengan keluarga selama di sini. Diusahakan ya, itu diusahakan dulu dah seperti itu. Kalau sudah ada kartu SIM internet, itu teman-teman bisa komunikasi dengan keluarga dengan lancar. Kalau makanan tadi, kalau memang bisa bawa dari negara keberangkatan silahkan bawa. Dan jangan lupa tes PCR, hasil tes PCR dan dalam bahasa Inggris untuk bisa masuk ke bandara Indonesia seperti itu. Untuk teman-teman yang mau di Wisma, gak usah khawatir, di sini nyaman, di sini kita ramah, saling ngobrol supaya nggak bosen. Ya cuma harus bersabar 5 hari, makan tidur nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Kalau yang memang punya kerjaan, silakan manfaatin waktunya sambil bekerja supaya produktif seperti itu. Oke teman-teman, bagi yang mau pulang, welcome to Indonesia, balik ke tanah air tercinta. Gak usah khawatir, pemerintah udah ngatur segalanya dengan sebaik mungkin. Dan pesan gua, ketika nyampe di Wisma, mungkin teman-teman akan menemukan layanan yang nggak sesuai dengan harapan teman-teman, yaitu mohon dimaklumi karena petugas di sini tuh nanganin nggak 1-2 orang. Kayak gua kasusnya ketika datang itu ada 3 bis, kita hitung aja kalau satu bis isinya 50 orang, berarti dalam satu waktu itu datang 150 orang, mereka harus nanganin.
berbagai macam seperti itu. Dan di sini kita nggak bisa pesan online karena mereka akan kerepotan ngurusin kedatangan aja udah repot, apalagi ngurusin teman-teman yang belanja online, nanti harus dari mereka dulu, mereka nyari teman-teman dan bla 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 bla. Jangan ngerepotin mereka, tolong hargai semua petugas yang di sini. Mereka berusaha bekerja dengan baik, dengan ikhlas untuk kita semua dan untuk negara kita. Oke, see you in Indonesia. Selamat pulang ke tanah air. Selamat bertemu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.